Kita hidup di dunia yang penuh basa-basi dan terkadang juga penuh kebohongan, bukan cuma dari orang asing. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun bisa menyembunyikan sesuatu, teman yang kita percaya, pasangan yang kita cintai, atau bahkan rekan kerja yang setiap hari tersenyum di depan kita. Saya tahu ini karena saya pernah ada di posisi Anda, percaya penuh pada seseorang, hanya untuk akhirnya sadar bahwa kebenaran disembunyikan di balik setiap tawa dan cerita yang mereka sampaikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak naif, untuk tetap tenang tapi waspada, untuk tidak mencurigai semua orang, tapi juga tidak menutup mata dari tanda-tanda kebohongan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Hari ini saya akan ajak Anda mengenali 7 tanda klasik seseorang sedang berbohong dengan sudut pandang stoikisme dan realita yang sangat dekat dengan keseharian kita. Tapi, sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, mereka gampang mengalihkan pembicaraan. Kebohongan itu tidak nyaman, jadi reaksi alami pelaku adalah kabur dari konfrontasi. Mereka akan ubah topik dengan cepat, seolah-olah Anda yang salah sudah bertanya. Contoh nyatanya, saya pernah bertanya kepada seorang teman soal uang yang saya pinjamkan. Dia langsung bilang, by the way, kamu tahu nggak sih gosip kantor yang kemarin? Tiba-tiba, saya jadi mikirin gosip, bukan utang. Hati-hati, mengalihkan topik adalah cara halus untuk menjauh dari tanggung jawab. Kedua, tiba-tiba jadi sensitif dan defensif. Orang yang jujur tidak akan panik saat ditanya hal sederhana, tapi orang yang sedang berbohong langsung naik tensinya. Saya pernah hanya menanyakan, kamu kok pulangnya lebih malam dari biasanya? Jawabannya langsung, kamu tuh curigaan banget, capek tahu digituin terus, padahal saya cuma nanya. Stoikisme bilang, emosi berlebihan itu tanda ketidakseimbangan batin. Dalam konteks ini, bisa jadi tanda rasa bersalah. Ketiga, ceritanya terlalu rapi dan sempurna. Kehidupan nyata itu berantakan, tapi cerita yang dibuat-buat cenderung terlalu terstruktur. Setiap detail pas, setiap alur lancar, tidak ada celah. Saya kenal seseorang yang katanya ditawari kerjasama oleh investor asing, bahkan sempat Zoom meeting dengan CEO luar negeri. Tapi semakin sering dia bercerita, semakin terasa seperti sinetron. Kita ingin percaya karena terdengar mengesankan, tapi justru disitulah bahayanya. Seperti kata filsuf Stoik, jangan mudah terpikat oleh ilusi. Keempat, masalah serius diledek pakai candaan. Orang Indonesia terkenal suka bercanda, tapi saat humor dipakai untuk menghindar dari percakapan serius, itu pertanda buruk. Saya pernah dalam hubungan di mana saya ingin bicara soal masa depan. Jawabannya, ya, hidup dijalanin aja dulu, kita mah fleksibel. Kamu baperan banget deh. Setiap diskusi jadi bahan bercandaan. Candaan yang terus-menerus muncul saat topik berat muncul adalah upaya untuk menutupi ketidakjujuran atau ketidaksiapan. Kelima, jawaban mereka kabur dan nggak spesifik. Seseorang yang bicara jujur akan memberikan detail, nama, waktu, tempat, semua nyambung. Tapi kalau jawabannya seperti, ya, pokoknya aku sama teman-teman di luar kota aja, tanpa nama, tanpa agenda, tanpa bukti, itu patut dicurigai. Saya belajar. Orang jujur tidak takut transparan. Orang yang berbohong lebih suka berkabut. Dan stoikisme mengajarkan, hidup jujur berarti hidup tanpa beban. Keenam, terlalu banyak alasan tapi nggak masuk akal. Semakin panjang penjelasan, biasanya semakin besar kebohongannya. Mereka mencoba menutupi satu kebohongan dengan alasan lain, lalu alasan itu juga perlu ditambal dengan kebohongan baru. Saya pernah mendengar seseorang menjelaskan mengapa dia tidak hadir ke janji ketemuan. Katanya motornya mogok, tapi juga ada urusan keluarga, tapi juga katanya ada meeting dadakan, lalu katanya ketiduran juga. Satu kejadian 4 alasan. Rasanya aneh. Orang stoik akan memilih diam daripada berbelit-belit, dan kejujuran tidak perlu banyak bumbu. Ketujuh, mereka menghindari kontak mata. Kontak mata adalah bentuk koneksi batin, dan ketika batin seseorang kacau karena menyimpan sesuatu, itu terlihat dari matanya. Saya pernah lihat seseorang menjelaskan sesuatu sambil melihat ke kanan, kiri, bahkan ke bawah.
Seperti sedang cari-cari narasi yang masuk akal di kepalanya, Lucius Annaeus Seneca pernah bilang, hati yang bersih tak takut terlihat. Orang jujur akan menatap Anda dengan tenang. Yang sedang berbohong, sulit mempertahankan tatapan. Kita tidak hidup untuk mencurigai semua orang, tapi kita juga tidak dilahirkan untuk dibohongi. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi detektif, tapi untuk sadar. Sadar terhadap tanda-tanda kecil, sadar terhadap pola, dan sadar terhadap diri kita sendiri, agar kita juga tidak menjadi pembohong bagi orang lain. Pertanyaannya bukan cuma, apakah mereka sedang berbohong kepada saya, tapi juga, apakah saya sedang jujur terhadap diri saya sendiri? Pernah merasakan tanda-tanda ini di hidup Anda? Ceritakan pengalaman Anda di komentar. Saya baca satu persatu. Dan kalau video ini berguna, bantu saya dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.